Minggu lalu kita semua dihebohkan oleh sebuah game yang berjudul Concord. Tapi tahukah kamu kalau Concord tidak sendiri, bre? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Concord, dia menjadi fenomenal bukan karena gamenya bagus, melainkan karena gamenya udah nggak bagus, bayar pula. Dan akhirnya nggak sampai ya sekitar 11 harian dia harus tutup. Sebenarnya dari awal sih udah bisa ditebak gitu ya, karena game dengan genre yang sama saat ini udah ada banyak banget dan sebagian besar udah gratis. Si Concord berani keluar dengan berbayar. Dan kayaknya secara singkat itu adalah penjelasan kenapa dia bisa gagal. Tapi Concord tidak sendiri, masih ada banyak game lain yang ternyata hampir senasib, bre. Umurnya iya kurang lebih sama seperti Concord, hitungan ari, bre. Apa yang terjadi dengan mereka? Yang bikin Concord sensasional sebenarnya adalah karena ada nama besar Sony di belakang gamenya. Gak main-main, Sony udah ngeluarin budget lebih dari 100 juta US dollar untuk pengembangan game ini. Yang bikin lebih gak percaya lagi adalah Fireworks Studio, developer game ini bilang kalau sudah mengembangkan gamenya dari sejak tahun 2016. Yeah, right, 2016, 8 tahun yang lalu. Mereka gak cerita kali kalau 6 tahunnya mereka cuti kali ya. Soalnya kalau mereka bikin game dari tahun 2016 dengan genre seperti itu, harusnya udah dirilis di tahun 2018 atau 2019. Ngapain sampai 8 tahun kalau jadinya cuma seperti itu aja? Di tahun 2016, Overwatch udah ada dan tahun 2022 Overwatch 2 dirilis. Ditambah lagi banyak game lain dengan genre yang hampir sama, di mana di tahun 2024 ini genre seperti itu sudah tidak mendominasi dan yang masih bertahan udah pada gratis, bre. Dan Concord dirilis akhir Agustus kemarin dan berbayar. Temen-temennya udah pada gratis. Selama 8 tahun dari 2016 sampai ke sini, game-game dengan genre serupa yang tadinya berbayar sekarang gratis semua. Concord keluar terakhir berbayar, coy. Ya akhirnya nggak heran kalau mereka gagal. Di samping ada banyak faktor lain yang membuat gamenya memang nggak bagus. 23 Agustus 2024 Concord dirilis dengan harga resmi 40 US dollar, tapi penjualannya parah banget. Diperkirakan pada hari perilisan gamenya hanya terjual 25.000 kopi dan pada minggu pertama penjualan di Steam hanya sekitar 1 juta US dollar, sedangkan modalnya lebih dari 100 juta. Gamenya sendiri akhirnya ditutup 11 hari setelah rilis. 8 tahun progres cuma bertahan 11 hari. Belajar apa coba selama 8 tahun? Tapi tadi saya bilang bahwa Concord gak sendiri. Masih banyak game lainnya yang mengalami nasib yang hampir sama. Walaupun kalau dibilang secara usianya yang hitungan hari, ya gak bisa dipungkiri bahwa Concord termasuk salah satu yang usianya paling pendek. Tapi sebelumnya ada game yang gak kalah pendek usianya. The Day Before. Kalau dilihat dari cover dan trailernya di Steam, game ini terlihat menjanjikan. Tapi hampir sama seperti Concord, dia hanya bertahan beberapa hari aja. The Day Before dirilis tanggal 7 Desember 2023 dengan mengangkat tema Open World Post-Apocalyptic Horror Survivor. Dia dirilis sebagai Early Access game dan seperti halnya game lain di tahap itu, gamenya belum sempurna. Normalnya sih, seiring berjalannya waktu akan ada perbaikan dari developer yang bisa aja butuh waktu beberapa minggu atau bahkan mungkin beberapa bulan untuk menyempurnakan gamenya. Tapi sayangnya developernya udah gak ada. Tanggal 11 Desember 2023, nggak sampai 4 hari sejak gamenya dirilis, Fantastic developer gamenya gulung tikar. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkeysales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkeysales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Servernya sendiri masih beroperasi, tapi sudah tidak ada lagi developer yang akan memperbaiki bug dan segala macam masalah yang ada di dalam gamenya. Artinya orang yang udah terlanjur beli masih bisa main, tapi nggak akan ada update. Di usianya yang pendek itu, The Day Before mendapat banyak sekali review negatif. Jumlah pemainnya turun 75% hanya 2 hari setelah rilis dan turun 90% setelah 4 hari. Walaupun servernya masih dibuka sampai sebulan kemudian, tapi gelombang refund tidak bisa dihindari. Bikin game Battle Royale kalau sekarang udah berat
bre. Saingannya udah banyak dan sebagian besar juga udah gratis semua. Tapi kalau kita bicara Battle Royale di tahun 2018, beda cerita. Persaingan belum seketat sekarang. Jadi saat itu, kalaupun kita ngeluarin game berbayar Battle Royale, masih bisa lah ya. Tapi ternyata tidak semua game bertema Battle Royale di tahun 2018 bisa bertahan. The Culling 2, sesuai namanya, game ini punya pendahulu bernama The Culling yang dirilis setahun sebelumnya. Dengan genre yang hampir sama, Battle Royale juga. Tapi The Culling 2 ini disebut nggak ada persamaan sama sekali dengan game pertamanya. Pada seri pertama, fokus battle-nya menggunakan melee, map nggak terlalu besar dan hanya untuk 16 player. Tapi The Culling 2 beda jauh, mapnya jauh lebih besar untuk 50 player dan tembak-tembakan. Masalahnya, gamenya nggak bagus bre. Banyak orang bilang kalau The Culling 2 hanya sekedar clone dari PUBG dan H1Z1, tapi versi yang lebih jelek. Mapnya terlalu besar dan monoton untuk dimainkan oleh 50 orang. Dan itu pun sering kali yang main cuma 20-30an orang aja. Udah gitu cuma bisa dimainin sehari doang dong. Di hari pertama rilis 10 Juli 2018 total hanya ada 249 player. Tanggal 11-nya sisa 26 orang dan tanggal 12 tinggal 7 orang. Sisanya nggak usah dibahas. Saking parahnya sampai IGN bilang kalau The Culling 2 adalah game tembak-tembakan paling jelek yang pernah mereka mainkan. Ya, di tahun 2018 gara-gara PUBG dan Fortnite banyak developer yang berusaha membuat game dengan tema serupa. Termasuk dua orang mantan pegawai Epic, Cliff Bleszinski dan Arjen Brucey, mendirikan studio game bernama Boski Production di tahun 2014. Di tahun 2017 mereka merilis game Lawbreakers. Gak ada masalah sih dengan gamenya, cuma nggak rame aja. Sampai akhirnya Boski Production memutuskan untuk tidak melanjutkan Lawbreakers dan beralih ke project terbaru mereka, sebuah game Battle Royale yang dikasih judul Radical Heights. Dirilis tanggal 10 April 2018 sebagai Early Access, tapi bukan Early Access biasa. Dikasih judulnya Extreme Early Access. Di sini maksud gamenya sih bagus, bikin Battle Royale yang unik dengan mengangkat tema tahun 1980-an. Sayangnya game ini tidak lebih baik dari game pertama mereka. Di awal rilis lumayanlah jumlah playernya, tapi hari berikutnya ngedrop lagi, dan drop terus-terusan lagi. Walaupun usianya tidak sesingkat beberapa game yang barusan saya ceritain, nasib Radical Heights tidak jauh berbeda. Sebulan setelah rilis, tepatnya tanggal 14 Mei 2018, Boski Production gulung tikar akibat kegagalan kedua game mereka, Lawbreakers dan Radical Heights. Kisah beberapa game barusan seharusnya bisa menjadi pelajaran bukan hanya untuk para pembuat game, tapi juga untuk kita orang awam. Terutama buat kita yang pengen bikin usaha sendiri. Jadi buat kamu yang udah coba-coba nih bikin bisnis gitu ya, dan akhirnya bangkrut, nggak usah putus harapan. Kamu tinggal lihat aja Concord, bahwa nasib mereka jauh lebih buruk daripada kita. Modalnya lebih dari 100 juta US dollar dan tutup hanya dalam waktu 11 hari. Memang sih tidak akan membuat modal kita jadi balik, tapi at least membuat hati kita bisa menjadi nggak terlalu susah karena kita bisa melihat orang yang nasibnya lebih jelek dari kita.